Hal itu memang sudah seharusnya terjadi, kata Syahrazad setelah mendengarkan cerita dari ayahnya. Setelah Wazir merasa bahwa anaknya telah berketetapan hati untuk kawin dengan sang raja, maka ia segera mempersiapkan segala kebutuhan dan pembawaannya kepada Raja Shahriyar. Sebelumnya, Shahriyar telah berpesan kepada adiknya, Dunyazad, "Jika aku sudah menghadap raja, aku akan mengutus pengawal untuk menjemputmu," kata Shahriyar kepada Dunyazad. "Ketika engkau telah datang ke istana dan engkau melihat bahwa raja hendak memenuhi hajatnya kepadaku, maka pintalah kepadaku agar aku menceritakan sebuah kisah. Kita akan menghabiskan malam dengan ceritaku, insya Allah. Aku akan bebas pada malam pertama." Demikianlah ketika tiba di istana, Raja Shahriyar "Benar yang mulia," jawab Wazir. Maka Syahrazad pun resmi menjadi permaisuri raja. Ketika raja hendak memasuki kamar pengantin ratu, Syahrazad menangis. Raja Syahryar terkejut. "Apa yang terjadi denganmu?" tanya Raja Syahryar. "Yang mulia, hamba mempunyai adik perempuan. Hamba ingin mengucapkan selamat perpisahan kepadanya," jawab Ratu Syahrazad sambil sesegukan. Raja Shahriyar pun segera mengutus pengawal untuk menjemput adik iparnya. Tidak berapa lama kemudian, Dunyazad tiba di istana. Ratu Syahrazad memeluk adiknya. Dunyazad duduk di lantai dekat ranjang pengantin. Sang raja kemudian membawa Ratu Syahrazad ke peraduannya. Ia mencumbu dan menikmati keperawanan Ratu Syahrazad. Kemudian, setelah selesai memadu cinta, Ratu Syahrazad mengajak raja menemui adiknya. Mereka duduk bersama dengan bercakap-cakap. "Demi Allah, sudilah kiranya kakak menceritakan sebuah kisah kepada kami, sekadar menunggu rasa kantuk menjelang," pinta Dunyazad kepada Ratu Syahrazad. "Dengan senang hati, adikku, jika baginda yang bijak ini mengizinkannya," jawab Ratu Syahrazad. Ketika mendengar percakapan istri dan adik iparnya, sedangkan hatinya sedang gelisah memikirkan cara untuk menghabisi nyawa istrinya, itu cara untuk menghabisi. Ketika mendengar percakapan istri dan adik iparnya, sedangkan hatinya sedang gelisah memikirkan cara untuk menghabiskan nyawa istrinya itu, maka Raja Shahriyar merasa senang untuk mendengar ceritanya istrinya. Maka Ratu Syahrazad pun bercerita. Malam pertama. Kisah saudagar dan jin ifrit. Baginda Raja yang berbahagia, hamba pernah mendengar kisah tentang seorang saudagar yang memiliki banyak harta dan banyak kawan di sebuah negeri. Pada suatu hari, ia menaiki tunggangannya berangkat menuju negeri-negeri lain. Dalam perjalanan, saudagar itu berhenti untuk beristirahat. Setelah melepas penat dari tunggangannya, ia duduk di bawah sebuah pohon. Ia mengambil ramukan roti dari kantong pelana dan memakannya dengan kurma. Selesai memakan kurma, ia melemparkan bijinya. Tiba-tiba muncullah jin ifrit yang tinggi besar di tangannya. Terhunus 9 pedang, dan itu mendekati saudagar. "Hai manusia, bangunlah," hardik jin ifrit. "Aku akan membunuhmu. Bagaimana engkau telah membunuh anakku?" "Bagaimana mungkin aku telah membunuh anakmu?" tanya saudagar. "Ketika engkau memakan kurma dan melemparkan bijinya, biji kurma itu mengenai dada anakku hingga ia mati sekarat." "Wahai ifrit, sesungguhnya aku sedang menanggung utang dan aku memiliki banyak uang untuk membayarnya. Aku juga memiliki beberapa anak dan seorang istri yang sangat kucintai. Aku juga memiliki beberapa pembantu. Maka biarkan aku pergi ke rumah
akan menuntaskan hak-hak mereka. Kemudian aku kembali menemuimu. Aku berjanji akan kembali kepadamu. Setelah itu terserah apa yang hendak engkau lakukan kepadaku. Hanya kepada Allah lah aku berserah diri, pinta saudagar. Jin Ifrit lalu menerima perjanjian dengan saudagar itu dengan membebaskannya. Maka saudagar itu kembali ke negerinya dan menuntaskan seluruh keperluan dan memberikan segala sesuatu yang menjadi hak orang lain. Ia juga memberitahu kepada istri dan anak-anaknya mengenai apa yang menimpanya. Mereka pun menangis, demikian pula seluruh pelayannya. Pada mereka semua ia berwasiat bahwa ia akan tinggal bersama mereka hingga akhir tahun. Kemudian ketika sudah tiba waktu yang dijanjikan, saudagar itu mempersiapkan kain kafan dan membawanya dengan cara menjepitnya di ketiak. Dia berpamitan kepada istrinya, seluruh keluarga, dan para tetangganya. Ia tetap berangkat meninggalkan mereka, sekalipun diiringi oleh tatapan dan tangisan yang menyayat hati. Setelah melakukan perjalanan beberapa lama, ia tiba di sebuah kebun. Ia pun beristirahat dan menunggu kedatangan Jin Ifrit. Hari itu adalah awal tahun baru. Pada saat ia duduk sambil menangis, meratapi nasib yang akan menimpanya, tiba-tiba ada orang tua yang sedang menuju ke arahnya. Orang tua itu menuntun seekor kijang yang memberi salam kepada saudagar dan dibalas dengan ramah. Apa yang menyebabkan engkau duduk di tempat ini? Padahal ini adalah tempat jin, tanya orang itu. Sang saudagar kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan Jin Ifrit berikut sebab-sebab yang menjadikan ia duduk di tempat tersebut. Orang tua pemilik kijang itu merasa takut. Demi Allah, sungguh perjanjianmu itu sangat agung dan ceritamu sangat aneh, ucap orang tua itu. Seandainya saja peristiwa yang engkau alami ini ditulis dengan lempengan batu, tentu akan menjadi teladan berharga bagi orang yang dapat mengambil pelajaran. Kemudian orang tua itu duduk di samping saudagar. Demi Allah, kembali orang tua itu bersumpah, aku tidak akan beranjak dari sisimu sebelum menyaksikan apa yang akan terjadi dengan Jin Ifrit. Demikianlah orang tua itu duduk di samping saudagar. Keduanya berbincang-bincang sambil menunggu Jin Ifrit. Sang saudagar sempat pingsan, dan ketika siuman ia semakin takut, hatinya gundah tak terkira. Sementara orang tua pemilik kijang tetap berada di sampingnya. Tiba-tiba dari kejauhan tampak seorang tua yang sedang menuju ke arah mereka. Orang tua itu membawa 2 ekor anjing berwarna hitam. Setelah memberi salam kepada saudagar dan si pemilik kijang, ia menanyakan kenapa mereka ada di tempat ini. Padahal itu adalah tempat jin. Keduanya lalu menceritakan peristiwa yang mereka alami dari awal hingga akhir. Belum lama si pemilik anjing duduk bersama mereka, tampak seorang tua sedang menuju ke arah mereka. Orang ini membawa hewan dijual, yaitu peranakan kuda dengan tegar berwarna hitam. Ia memberi salam kepada mereka dan menanyakan kenapa mereka duduk di tempat itu. Saudagar dan teman-temannya menceritakan peristiwa yang mereka alami dari awal hingga akhir. Tidak lama kemudian terlihat debu mengepul dan angin topan yang datang dari arah tengah padang pasir. Ketika kepulan debu itu mereda, tiba-tiba muncullah Jin Ifrit dengan pedang terhunus di tangannya. Matanya memandang. Ketika kepulan debu itu bereda, tiba-tiba muncullah Jin Ifrit dengan pedang terhunus di tangannya. Matanya memandang penuh kebencian. Jin Ifrit mendatangi mereka dan menarik sang saudagar. Berdirilah,
Nafret kepada sang saudagar, "Aku akan membunuhmu sebagaimana engkau telah membunuh anakku, buah hatiku." Sang saudagar menarik nafas kuat dan menangis. Ketiga orang itu juga menangis, serang-raung sejadi-jadinya. Beberapa saat kemudian orang tua pemilik kijang telah sadar dan mampu menahan diri. Ia mendekati Jin dan mencium tangannya. "Wahai Jin yang menguasai kerajaan Jin, apabila aku menceritakan kisahku dengan kijang ini, dan menurut pengungkapanmu kisahku ini sangat aneh, apakah engkau mau memberikan sepertiga darah saudagar ini kepadaku?" Tanya orang tua pemilik anjing. "Baiklah," orang